Lanjut, Wan Hakim bin Hizam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hudud fil masajid wa la taqadu fiha. Rawi Ahmad wa Abu Daud bi sanadin dhaif. Dari Hakim bin Hizam sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman had di dalam masjid dan begitu pula tuntut bela di dalamnya. Riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang lemah. Jadi had itu seperti hukuman-hukuman yang berkaitan dengan muamalah, Bu. Misalnya orang mencuri, potong tangan, membunuh, kemudian dihukum hancung gitu ya. Itu biasanya dilaksanakan di luar masjid, bukan di dalam masjid. Adapun masalah tuntut menuntut, ya ini menyelesaikan satu urusan di situ bisa saja. Ya. Membicarakan. Jadi menggelar ya, satu peradilan di dalam masjid itu biasa. Sebentar kapan saja. Jadi yang melakukan hukuman itu kan di luar. Kemudian wa Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'du yaumal Khandaq fa daraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymah fil masjid liyaudahu min qarib muttafaqun alaih. Ini ditempatkan di masjid ya. Aisyah semoga ridhonya berkata saat terluka saat Nabi Waqqas, ini masih keluarga Rasul ya, masih ada yang mengatakan sepupu dan yang tamat. Pada waktu perang Khandaq, lalu Rasul SAW mendirikan tenda untuknya di dalam masjid agar beliau dapat menengoknya dari dekat. Ini pada perang Khandaq itu perang ketika menjaga Mekah dari serangan pasukan Ahzab ya, tahun ke-5 Hijriah. Nah, dia terluka, maka Rasul kemudian merawat saat ini di dalam masjid. Karena Rasul kan rumahnya nempel dengan masjid, sehingga Rasul bisa menjenguknya lebih mudah. Jadi masjid itu bisa juga digunakan sebagai tempat untuk menampung orang yang sakit seperti itu, dirawat. Wan haqalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila Habasyah yal'abuna fil masjid. Hadis muttafaqun alaih. Aisyah semoga ridhonya berkata, aku melihat Rasul SAW menghalangiku ketika aku sedang melihat orang-orang Habasyah tengah bermain di dalam masjid. Hadis muttafaqun alaih. Jadi waktu itu ada orang Habasyah itu orang dari Turkiya ya. Itu bermain di masjid, Aisyah ingin lihat gitu dan Rasul halangi. Nggak boleh lihat. Karena rumahnya Rasul kan ini ada jendelanya tuh lihat. Aisyah mau melongok gitu, nggak dikasih. Tapi Rasul tidak melarang orang bermain. Jadi menonton orang bermain nggak? Iya, bukan, maksudnya Aisyah pingin ngeliat gitu kan, sama Rasul dilarang, enggak kamu nggak usah lihat gitu loh. Oh. Jadi intinya pada hadis ini yang dimaksud adalah bermain-main di dalam masjid itu boleh. Gitu loh. Wanha anna walidah sauda kana laha tiba fil masjid fakanat ta'ini fatahaddatsu undi. Al-hadits muttafaqun alaih. Dari Aisyah semoga ridhonya bahwa seorang budak perempuan hitam mempunyai tenda di dalam masjid. Ia sering datang kepadaku dan bercakap-cakap denganku. Hadis muttafaqun alaih. Ini yang sebagian al-sufah itu ya. Mereka memang memiliki tempat yang di sudut masjid, mereka tidur di sana, menetap di situ. Ya. Jadi ya, itu kan di luar Bu, ini di dalamnya. Bukan tenda di dalam masjid. Ya. Jadi bisa untuk tempat tidur lah, katakan seperti itu masjid. Kita tidur di dalam masjid itu nggak apa-apa, prinsipnya. Artinya makanya fungsi masjid itu tidak hanya sebatas untuk sholat sebenarnya. Jadi ada untuk tempat kemudian memang mengedukasi dalam permainan seperti itu. Biasanya permainannya gulat, gitu, kemudian belajar, kemudian ketangkasan pedang dan sebagainya.
kemudian merawat orang sakit, bahkan sampai mengikat tawanan di situ bisa.